Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Bunda Umul. Kali ini dengan materi kompetensi guru. Kita lihat apa itu kompetensi guru. Guru adalah suatu profesi yang mulia. Seseorang yang terpanggil menjadi pendidik adalah panggilan suatu hati nurani, dan tidak setiap individu terpanggil mengabdikan diri sebagai tenaga pendidik. Pengertian guru yaitu merujuk sebagai pendidik yang profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didiknya. Jadi guru atau profesi guru itu adalah sesuatu yang terpanggil hati nurani seseorang, ya. Kemudian guru itu merujuk kepada tugas utamanya mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan memberikan evaluasi kepada peserta didiknya. Kompetensi diterjemahkan sesuatu yang berkualifikasi atau mempunyai kualifikasi berdasarkan kemampuannya, berdasarkan kutipan pada Webster tahun 2003. Kompetensi juga bisa diartikan sebagai skill atau keahlian eh, yang terdapat dalam Depdiknas tahun 2003 yang mendefinisikan kompetensi adalah sebagai suatu pengetahuan. Jadi seorang yang berkompeten adalah dia mempunyai pengetahuan, dia mempunyai keterampilan, dan mempunyai nilai-nilai dasar yang direfleksikan dalam kebiasaan berpikir dan bertindaknya. Jadi kompeten dalam segi pengetahuan, keterampilan, serta nilai-nilai dasar yang direfleksikan dalam kebiasaan berpikir dan bertindak. Itu yang disebut dengan orang yang mempunyai suatu keahlian. Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh si guru atau dosen dalam melaksanakan tugas keprofesionalannya. Jadi kompetensi itu seperangkat pengetahuan, adanya keterampilan, adanya perilaku yang dimiliki, serta dihayati dan dikuasai dan diaplikasikan oleh pendidik, yaitu guru dan dosen, dalam tugas keprofesionalannya. Guru harus mampu menghadapi tantangan. Guru adalah orang yang profesional yang memiliki kualifikasi akademik dan memiliki kompetensi-kompetensi antara lain adanya kompetensi profesional, kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, dan kompetensi sosial yang qualified. Jadi ada 4 kompetensi yang harus dimiliki oleh guru atau tenaga kependidikan, ya. Jadi pertama dia itu profesional, ya, profesional menguasai pengetahuan atau materi dalam tugasnya. Kemudian pedagogik mempunyai ilmu mendidik. Kemudian kompetensi kepribadian, dia mempunyai kepribadian yang bisa diguguh dan ditiru. Kemudian kompetensi sosial, dia mampu berinteraksi dengan segala lapisan masyarakat, terutama dengan siswanya dan dengan masyarakat di lingkungan tempat bekerja dan lingkungan tempat tinggalnya. Jadi mempunyai kompetensi sosial dan mempunyai orang bermanfaat hidupnya bagi masyarakat. Perkembangan ilmu pengetahuan yang luar biasa di segala bidang pada abad ini, terutama bidang informasi dan komunikasi yaitu IT yang serba canggih, serta kemampuan ini harus diimbangi oleh kemampuan SDM pendidik. Jadi seiring kemajuan zaman yang semakin pesat, maka ilmu IT juga semakin canggih, maka pendidik harus mengimbangi atau yang disebut dengan SDM, sumber daya manusia, hanya harus mengimbangi kemajuan teknologi tersebut. Karena
Kemajuan teknologi seiring dengan majunya ilmu pengetahuan, sebagaimana kita lihat sekarang, kita rasakan bersama bahwa pembelajaran sudah bergeser dari tatap muka menjadi online ya. Jadi ini guru harus menguasai IT. Kita masuk pada pertama, apa itu kompetensi profesional. Kompetensi profesional sekurang-kurangnya meliputi atau menguasai substansi bidang studi dan metodologi keilmuannya. Jadi dia menguasai bidang studinya, dia menguasai metodologi keilmuannya. Kemudian menguasai struktur dan materi kurikulum bidang studi. Jadi dia menguasai struktur serta kurikulum pada bidang studi yang ia pegang atau yang ia ampu. Berikut menguasai dan memanfaatkan teknologi informatika dan komunikasi dalam pembelajaran. Jadi dia memanfaatkan IT dalam pembelajaran ya. Kemudian mengorganisasikan materi kurikulum bidang studi tersebut. Jadi dia mampu mengelompokkan materi dalam kurikulum tersebut, mana yang harus dahulu, berikutnya, dan terakhir. Jadi diurutkan sesuai dengan proses suatu kemampuan yang akan dilalui oleh siswa. Berikut meningkatkan kualitas pembelajaran melalui penelitian tindakan kelas. Ini umumnya pada guru kelas ya, atau PGMI atau PGSD, guru SD. PTK sangat dekat dengan guru-guru sekolah dasar. Karena pada sekolah dasar lebih banyak ditemukan masalah-masalah dalam pembelajaran. Mengapa? Karena memang tingkat dasar banyak yang harus dibenahi oleh guru sekolah dasar. Siswa belum bisa memegang pena untuk menulis, siswa belum tahu huruf, siswa belum bisa baca, dan sebagainya. Maka jika masalah ini lebih dominan dalam satu kelas, maka guru harus mencarikan suatu solusi yang lebih tepat untuk memecahkan suatu masalah tersebut. Maka dia akan dilakukan secara efektif dalam bentuk PTK, yaitu penelitian tindakan kelas. B. Kompetensi pedagogik. Kompetensi pedagogik sekurang-kurangnya meliputi yaitu karakteristik peserta didik dari aspek fisik, sosial, kultural, emosional, dan intelektualnya. Jadi pedagogik itu bagaimana guru ini mendidik ya atau mendekati siswa, lebih dekat kepada siswa. Guru harus memahami bagaimana aspek fisik siswa tersebut, maka sempurna atau tidak, maka ada penanganan atau pendekatan khusus. Kemudian sosial ya, kulturalnya, keturunan atau lingkungan, dan emosional serta intelektual atau kemampuannya bagaimana. Ini seorang guru harus menguasai betul-betul keadaan siswa, terutama ini di tingkat sekolah dasar ya, yang lebih variatif aspek-aspek karakteristiknya. Kemudian memahami latar belakang keluarga dan masyarakat peserta didik dan kebutuhan belajar dalam konteks kebinekaan dan budayanya. Berikut memahami gaya belajar dan kesulitan belajar peserta didik. Ada peserta didik yang senangnya sambil bermain, ada yang diam, sunyi seperti tidak ada suara apapun, dia baru bisa memahami pelajaran. Ada yang sambil ngobrol, ada yang sambil bermain atau mendengarkan musik dan sebagainya. Ini seorang guru harus memahami karakternya atau gaya belajarnya siswa agar tidak terjadi penilaian guru yang sifatnya bahwa siswa ini nakal, bodoh, dan sebagainya. Bahwa sesungguhnya itu tidak. Bahwa sesungguhnya dia punya gaya belajar tersendiri ya. Ini guru harus memahami aspek ini, gaya belajarnya. Guru harus mengimbangi bagaimana gaya belajar siswa tersebut dan berusaha memperbaiki atau mengarahkan kepada gaya atau cara belajar yang sesuai dengan teori-teori yang berlaku. Kemudian juga mengimbangi bagaimana gaya belajar seorang siswa tersebut. Guru atau sekolah harus memfasilitasi pengembangan potensi peserta didik.
Yaitu karena macam-macam berbagai macam individu, maka perkembangan potensi peserta didiknya berbeda-beda. Misalnya ada punya potensi di ilmu hitung, ada yang ilmu IPS, ada yang sukanya olahraga, ada yang sukanya ya berbagai macam materi pelajaran atau hobi ya. Guru atau sekolah harus memfasilitasi hal ini. Jadi kita tidak bisa menseragamkan atau menyamakan semua siswa di suatu kelas atau di suatu sekolah. Karena memang dia dari lahirnya sudah membawa potensi-potensi yang berbeda. Guru mengarahkan, membimbing ya, serta mengembangkan potensi positif yang ada pada diri siswa. Dan menguasai teori dan prinsip belajar. Saat pembelajaran yang jadi pelajaran yang mendidik ya. Kemudian mengembangkan kurikulum yang mendorong keterlibatan peserta didik dalam pembelajaran. Berikut merancang pembelajaran yang mendidik. Melaksanakan pembelajaran yang mendidik, mengevaluasi proses dan hasil pembelajaran. Jadi ini pedagogik yang masuk kepada unsur pedagogik. Jadi kemudian masuk pada 3 kompetensi kepribadian. Kompetensi kepribadian sekurang-kurangnya meliputi penampilan sebagai pribadi yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa. Jadi betul-betul ini sudah punya pemikiran yang mantap, stabil ya, stabil dalam emosi dan cara berpikirnya tidak suatu saat selalu berubah-ubah, bukan begitu ya. Kemudian dewasa dalam bersikap dan bertindak, arif dalam mengambil suatu keputusan, dan berwibawa terhadap siswa, lingkungan, dan teman koleganya. Jadi harus punya wibawa. Wibawa itu ada saatnya kita menjaga wibawa dan ada saatnya kita dekat dengan siswa atau dengan teman satu lingkungan kerja. Ada saatnya kita memperlihatkan atau memperlakukan diri kita sebagai orang yang berwibawa. Kemudian menampilkan diri sebagai pribadi yang berakhlak mulia dan sebagai teladan bagi peserta didik dan masyarakat. Jadi seorang pendidik atau guru harus mempunyai akhlak, mempunyai pribadi yang baik, ya, yang teladan, ya, baik untuk peserta didiknya maupun untuk masyarakat lingkungannya. Dan berikutnya memiliki sikap, perilaku, etika, dan tata cara berpakaian dan bertutur bahasa yang baik. Jadi seorang guru hendaklah berpakaian sederhana, rapi, bersih, dan menarik. Tidak boleh glamor atau mencolok penampilannya bagaikan artis ya. Maka kalau penampilan mencolok ini akan mempengaruhi pandangan atau pemikiran siswa serta mempengaruhi konsentrasi mereka. Mereka akan lebih fokus kepada pakaian atau penampilan guru daripada pelajaran atau materi yang disampaikan si guru. Kemudian guru juga harus mampu mengevaluasi kinerjanya sendiri. Kinerjanya harus dia evaluasi ya. Bagaimana, apakah selalu tepat waktu, apakah mengajarnya mengikuti langkah tahap-tahap pembelajaran, apakah latihan atau tugas selalu dikoreksi dan dikembalikan kepada siswa. Siswa mengetahui di mana kesalahan dan kelemahannya dalam suatu materi atau pekerjaan yang dilakukannya. Kemudian mengembangkan diri secara berkelanjutan. Guru hendaklah selalu menambah ilmu pengetahuannya, selalulah menambah keterampilannya, menambah keaktifan-keaktifannya, menambah ilmu atau kemampuannya ya. Jadi mengembangkan diri secara berkelanjutan karena pendidikan itu tidak ada atau menuntut ilmu itu tidak ada batasnya. Karena ilmu atau teknologi beriring dengan kemajuan ilmu pengetahuan, dia selalu berkembang dan selalu berkembang setiap saat.
D. Kompetensi sosial meliputi berkomunikasi secara efektif dan empatik dengan peserta didik, orang tua, peserta didik, sesama pendidik, tenaga pendidik, dan masyarakat. Jadi seorang guru harus mempunyai kompetensi sosial dan mengaplikasikannya di dalam kelas pada siswanya, kemudian kepada orang tua peserta didik, sesama pendidik, tenaga pendidikan, dan masyarakat lainnya. Berkontribusi terhadap pengembangan pendidikan di sekolah dan masyarakat. Jadi guru harus punya kontribusi, punya peranan ya di dalam tempat dia mengabdi atau bekerja sebagai pendidik dan di dalam lingkungan masyarakatnya. Dan berkontribusi terhadap pengembangan pendidikan di tingkat lokal, regional, nasional, dan global. Jadi guru harus ikut kompetisi-kompetisi atau event-event yang diadakan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan mengembangkan dirinya ya untuk agar bermanfaat, agar pembelajaran yang dia sampaikan juga akan berkembang. Pendidikan ada tingkat lokal, regional, nasional, dan global. Kemudian memanfaatkan teknologi informatika dan komunikasi atau IT untuk berkomunikasi dan mengembangkan diri. Jadi seorang pendidik atau guru dan dosen harus menguasai IT karena zamannya sudah zaman IT. Jadi bukan zamannya CBSA lagi ya, cetak buku sampai habis ya, bukan begitu lagi. Tapi kami udah zamannya IT, semuanya sudah dilakukan secara praktis, secara online. Jadi sangat diharapkan atau diutamakan dan dibutuhkan guru-guru yang paham dengan IT, ilmu teknologi atau komputerisasi ya. Memiliki sikap, perilaku, etika, dan cara berpakaian ya, serta bertutur bahasa yang baik. Berikut kita masuk pada tugas dan tanggung jawab seorang guru, yaitu membuat ini yang utama saja ya, yang pokok-pokoknya, padahal dia banyak ya, yaitu membuat perangkat pembelajaran, itu adanya silabus, memahami silabus, kemudian silabus diturunkan ke dalam RPP, kemudian ada instrumen penilaian ya, ada RPP ini sudah include mulai dari materi, tujuan, metode, penilaian ya, soal-soal, ada lagi prota, prosem, proming ya, ada lagi pengayaan, kemudian menyiapkan lembar penilaian, ada harian, ada penilaian semester dan penilaian kelas, ada penilaian ekstrakurikuler dan sebagainya. Jadi banyak perangkat pembelajaran yang harus disiapkan oleh guru, tapi yang utama atau yang intinya itu silabus, memahami silabus, menurunkan silabus ke dalam RPP, membuat instrumen penilaian karena materi sudah ada di RPP. Dia juga membuat materi lengkap ya, menggunakan media metode yang tepat dalam mengajar atau mengasihkan bagi siswanya. 2. Melaksanakan kegiatan pembelajaran mengajar, jadi KBM ya. Ada perangkat pembelajaran lengkap, kemudian diaplikasikan dalam bentuk KBM, kegiatan belajar mengajar di kelas atau di luar kelas. 3. Melaksanakan kegiatan penilaian, baik secara proses belajar, ulangan harian, ulangan umum, dan akhir semester. Jadi melaksanakan kegiatan penilaian atau proses belajar. 4. Melaksanakan analisis hasil penilaian. Jadi analisis penilaian harus dilaksanakan atau dievaluasi. 5. Menyusun dan melaksanakan program perbaikan dan pengayaan. Dari hasil evaluasi harus ada program perbaikan dan pengayaannya, baik itu secara individu atau secara klasikal. Kompetensi lainnya yang harus dimiliki guru adalah guru harus memiliki kompetensi berbahasa yang terdiri atas 4 keterampilan berbahasa. Modal bahasa adalah modal utama seorang pendidik atau guru, yaitu adanya keterampilan menyimak buat diri sendiri atau untuk siswanya. Dan jadi guru harus mampu menyimak, yaitu menyimak agar bertambah ilmu pengetahuannya.
Kemudian dia mengaplikasikan teknik-teknik menyimak yang benar kepada siswanya. Menyimak berbeda dengan mendengar. Menyimak yaitu dia dalam mendengar memahami, menganalisis, ya, mencerna, mengevaluasi apa yang dia simakkan, dan dia memahami, kemudian dia mampu menyampaikannya atau menuliskannya kembali serta mengaplikasikannya. Itu disebut menyimak. Jadi menyimak itu sangat kompleks, ya, beda dengan mendengarkan. Kemudian berbicara, ya, guru harus mampu berbicara dengan baik, teratur, mengikuti nada intonasi sesuai kebutuhan, berbicara sopan dan santun, apalagi di depan siswa, karena guru adalah seorang yang ditiru dan digugu dan ditiru. Kemudian membaca. Membaca yaitu baik membaca yang tersurat maupun yang tersirat. Membaca buku itu tersurat. Membaca yang tersirat adalah gestur atau gerak tubuh, gerak mata, gerakan atau perilaku seseorang atau perilaku anak didiknya. Ini yang disebut membaca, ya. Membaca semua, membaca simbol, lambang, gerak, angka, huruf, kalimat dan sebagainya. Jadi membaca di sini membaca dalam artian yang luas, ya, untuk pendidik. Kemudian menulis. Menulis yaitu menyampaikan hasil dalam skop yang lebih khusus bagi guru, yaitu mengaplikasikan atau menyampaikan hasil belajar siswa dalam bentuk tertulis, baik itu angka maupun kalimat, ya. Kemudian menulis dalam arti kata untuk bahan ajar, menulis untuk komentar, menulis untuk contoh-contoh kalimat, wacana dan sebagainya dalam KBM. Jadi keterampilan berbahasa merupakan modal awal atau modal dasar yang harus dimiliki seorang guru atau pendidik. Berdasarkan 4 keterampilan itu, guru harus mampu memahami informasi dalam lisan maupun tertulis, mampu menyampaikan informasi secara lisan dengan intonasi, lafal, tempo, dan pilihan kata yang tepat, mampu menghasilkan tulisan dengan bahasa yang baik dan benar sesuai PUEB. PUEB itu apa? Yaitu Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. D. Memiliki kemampuan berkomunikasi, ya, jadi berbicara, berkomunikasi. Berkomunikasi pada setiap lapisan masyarakat, ya, terutama kepada anak didik, orang tuanya, lingkungan dan sebagainya, serta teman sejawat. Guru dalam proses belajar mengajar mempunyai fungsi ganda, yaitu sebagai pendidik dan secara otomatis mempunyai tanggung jawab yang besar dalam mencapai kemajuan pendidikan yang pada umumnya rendahnya hasil belajar siswa dalam bidang studi bahasa dan sastra Indonesia selalu dikaitkan kepada rendahnya kompetensi mengajar guru untuk meningkatkan mutu pendidikan. Jadi apabila nilai atau hasil belajar rendah atau tidak sesuai dengan yang diinginkan atau tidak sesuai dengan standar KKM, kriteria ketuntasan mengajar, atau tidak tercapai hasil ketuntasan secara klasikal dalam satu kelas, maka image-nya adalah guru yang tidak bisa mengajar. Maka guru harus betul-betul mampu, berkompetensi dalam mengajar atau mendidik. Guru yang berkompeten juga akan mampu menjadi seorang seniman dalam kelas. Ini dalam pelajaran bahasa Indonesia, ya. Jadi guru yang kompeten itu dia mampu menjadi seniman kalau dia belajar bahasa Indonesia. Guru yang kompeten mampu menjadi seorang ilmu hitung, seorang orang yang ilmu hitung dalam pelajaran matematika. Dia mampu menjadi seorang geofisika dalam pembelajaran IPS. Dia mampu menjadi seorang DPR atau Dewan Pimpinan Rakyat atau MPR dalam pembelajaran PKN, ya. Dia mampu menjadi seorang lurah, jadi kepala desa dan sebagainya. Jadi guru yang kompeten dia mampu menjadi seorang yang dituntut daripada materi tersebut. Dia mampu menjadi berperan sebagai apa yang dituntut dalam materi tersebut.
Guru harus mengembangkan ide-idenya berdasarkan keadaan dan situasi yang selalu berubah. Dengan dikembangkannya standar kompetensi guru, kiranya harus digunakan sebagai acuan bagi penyelenggaraan pendidikan dalam melakukan pengukuran kinerja guru untuk mendapatkan jaminan kualitas guru dalam meningkatkan proses pembelajaran. Jadi guru yang kompeten harus menyelenggarakan atau mengukur kinerjanya untuk menjamin bahwa guru itu berkualitas. Itu sebagaimana sekarang adanya sertifikasi guru ya, itu sudah melewati beberapa tahap seleksi dan mengikuti beberapa tes sehingga dia melewati atau bisa dikatakan dia guru yang kompeten, yaitu sudah melewati uji coba dari tes-tes kompetensi dan dalam mencapai sertifikasi pendidik. Jadi ada piagamnya. Jadi itu kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang pendidik ya. Ada 4 kompetensi, yaitu adanya kompetensi profesional, dia harus profesi, memahami bidang ilmunya, dia kompetensi pedagogik, dia mampu menjadi seorang pendidik. Kemudian yang ketiga kompetensi kepribadian, dia memiliki kepribadian yang bisa ditiru dari guru. Kemudian kompetensi sosial, dia mampu berinteraksi secara sosial dalam masyarakat. Demikian saja materi pada kompetensi guru. Semoga bermanfaat bagi para pendidik ya. Akhir kata, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.